Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini edisi ke-22 Januari 2021. Ayo nih, nggak bener nih, tar dulu. Nih, oh ini udah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Mas T baru pulang kerja, Mas T baru pulang MC, baru bisa bikin video karena tadi pagi-pagi banget jalannya dan ini sudah di rumah. Ini sudah sore ya dan sudah menjelang asar dan Mas Tulus sudah di dalam rumah. Dan Mas Tulus habis selesai mandi langsung syuting buat kalian. Biar videonya cepet tayang. Biar videonya, mungkin video ini nggak akan Mas Tulus edit, tapi mungkin akan langsung Mas Tulus tayangkan gitu aja ya. Nah, Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada para subscriber semua yang aku tuh masih bingung juga, masih banyak teman-teman yang maksa pengen sedekah Al-Quran, sedekah mukena. Tapi mohon maaf teman-teman sebelumnya, hari ini sudah banyak, di rumah tuh sudah ada 20 mukena, ada 100 Al-Quran. Jadi itu masih banyak dan belum dipundut atau belum diambil sama yang membutuhkan atau sama penyalurnya. Jadi soalnya tempat-tempat tinggalnya Mas Tulus itu tuh masih banjir ya. Tempat tinggalnya Mas Tulus itu masih banjir. Jadi mohon maaf, sedekah itu Mas Tulus close dulu sementara waktu. Nah, kalau teman-teman pengen bantu sedekah mungkin bisa dilarikan ke nasi box dulu ya. Sementara hanya satu aja, nasi box tok yang Mas Tulus buka. Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto tuh minimal 12.000, maksimal terserah jenengan ya. Jadi khusus untuk nasi box tok sementara waktu. Dan insya Allah kita akan gelar nasi box tanggal 28 Januari, tepatnya dari Jumat besok, di hari Jumat terakhir di bulan Januari. Dan kita akan adakan seperti biasa, mungkin jam 2 sudah mulai bagi, kemudian sampai selesai. Hanya seperti itu kegiatannya ya teman-teman ya. Tapi itu press banget, jadi sudah langsung habis. Nominalnya sudah terkumpul sekarang sudah di 6.200.000 rupiah. Rekening donasi Big Tulus Official itu sudah mencapai di 6.200.000 rupiah. Dan ketika untuk digunakan menjadi ke 500 nasi box itu akan dibutuhkan sekitar 6.200.000-an juga, karena untuk akomodasi dan juga untuk yang lain-lain sekitar itu. Tapi ya kalau memang Mas Tulus nanti ada rezeki, biasanya Mas Tulus yang akomodasi dan juga segala macamnya, embel-embelnya. Jadi memang anggaran setiap sedekah itu selalu ada lebih, nggak ketang 100 atau 150 ribu, karena terkadang di jalan kita butuh aqua, yaitu butuh beli es dan lain sebagainya. Jadi selalu Mas Tulus lebihkan. Nah, di bulan ini itu press banget, sudah habis karena rekening donasi kita sudah mencapai di 6.200.000 dan akan kita sumbangkan nanti di hari Jumat sekitar 500 nasi box, dan itu jumlahnya juga sudah 6 juta rupiah karena satu nasi boxnya itu 12.000 rupiah. Teman-teman yang mungkin masih punya rezeki lebih, pengen nambahin lagi, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Silahkan transfernya minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Terima kasih banyak yang sudah bantu sedekah. Yang pesan minyak bidara juga silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 0857541118 khusus untuk pemesanan minyak bidara. Dan untuk yang sudah pada dikirim dan belum ada kabar, maksudnya gini, Mas Tulus kan beberapa teman-teman yang memang nggak mampu Mas Tulus free kan, Mas Tulus gratiskan, yang betul-betul nggak mampu. Tapi teman-teman yang cuma Mas Tulus harganya berapa, ini berapa, masih ada beberapa yang belum transfer, yola iso ditransfer biar Mas Tulus bisa muter lagi. Kalau yang free kan beda dengan yang sudah pesan toh, barangnya sudah, aku sudah trackingnya, beberapa barang sudah sampai, bilang nyampe aja enggak, bilang transfer juga enggak. Sebetulnya kalau memang enggak juga nggak apa-apa, misalnya Mas Tulus saya maunya gratis aja, saya nggak mampu, nggak apa-apa, lillahi ta'ala aku ikhlas. Tapi ada konfirmasinya, nggih, minta tolong ada konfirmasinya. Jadi banyak yang sudah tak kirim, aku udah cek di trackingnya sudah sampai, nggak ada WA, nggak ada kabar, nggak ada apa-apa, terus belum transfer juga. Wah kan kayak gitu mesake Mas Tulus. Kalau misalnya aku pengennya membantu orang-orang yang tepat, kalau tepat nggak apa-apa, alhamdulillah kalau memang bisa dimanfaatkan. Tapi saya tidak enak omongannya, jadi Mas Tulus tuh tahu, oh udah nyampe barangnya. Soalnya kan kalau di tracking itu selalu ada, kalau tracking yang di pengiriman tuh selalu ada update-nya. Jadi aku tahu udah nyampe atau belum. Nah permasalahannya adalah nyampe nya ini nyampe diterima atau tidak kan kita nggak tahu. Nah pengen tahu kalau emang bisa
nyampe dan dikonfirmasi sudah diterima ya alhamdulillah. Gitu nggih. Matur sembah nuwun sangat untuk semua yang masih pesan minyak bidara. Stoknya Mas Tulus melimpah sekali. Stok minyak bidara aku memang sengaja pesan 3 lusin. Teman-teman yang mau inden silahkan dari sekarang, nanti hari Senin bisa Mas Tulus kirim ya. Fungsinya alhamdulillah banyak yang cocok, banyak yang ya beberapa hal yang bisa untuk mengobati, termasuk gangguan di tubuh kita tuh sedikit banyaknya bisa berkurang dengan mengkonsumsi minyak bidara tadi. Silakan baca di Google ataupun internet fungsinya apa saja. Salah satunya tuh gatal, untuk pegelinu yang sakit, pegel-pegel menaun dan lain sebagainya itu. Iki apa iki? Dan lain sebagainya itu bisa, insya Allah ada banyak yang bisa disembuhkan karena itu. Nah teman-teman yang mau join silakan hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak. Ada kabar gembira juga Mas Tulus, insya Allah kalau deal, kalau jadi tanggal 19 Februari ngisi acara di Malang Jawa Timur ya. Nggak tahu Malangnya di mana, tapi insya Allah tanggal 19 Februari kalau deal Mas Tulus akan pergi ke Malang untuk ngejob di sana. Nah teman-teman siapa tahu nanti ada yang mau meet up, mau ketemu, mau silaturahmi. Wah Mas Tulus malah seneng banget ya. Nanti dikabarin lagi ya teman-teman ya. Nggih, oke. Iki piye to awakmu kok rasane kayak gini? Oke. Banyaknya pertanyaan seputar, ternyata ada sebuah video yang ditayangkan sama seseorang di salah satu platform media sosial yang mengatakan kalau katanya tanggal 22 Januari 2022 itu akan ada gempa besar ya, dan itu banyak banget yang nanya sebetulnya dari beberapa pertanyaan yang masuk dari Instagram, dari WhatsApp, sampai ada yang tulis di kolom komentar juga kayaknya ya, Mas Tulus bener nggak tanggal 22 Januari akan ada gempa dahsyat dan lain sebagainya. Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang masuk ke benakku dan aku pengen bahas ini karena ya kenyataannya sampai detik ini sudah hampir jam 3 sore belum ada kabar apa-apa, nggak ada kabar gempa bumi besar. Yang dimaksud di sini adalah gempa bumi besar. Ada salah satu ramalan yang mengatakan kalau katanya tanggal 22 Januari akan ada gempa besar. Nah Mas Tulus pengen ngulas itu, Mas Tulus pengen bahas itu ya hari ini. Pertanyaan teman-teman banyak yang masuk, biar Mas Tulus bisa bahas, kemudian Mas Tulus juga bisa menjawab pertanyaan beberapa teman-teman di sini ya. Nah terkait dengan angka 22 sendiri juga ada yang minta lagi untuk lebih dijelaskan lagi. Sebetulnya kalau dari unsur alam 22 itu sumber apa Mas Tulus? Sumber 22 itu artinya kalau menurut Mas Tulus apa? Nah aku pengen jawab beberapa pertanyaan buat kalian. Salah satunya adalah ya tadi pertanyaan yang pertama dulu ya, komponen apa pertanyaan yang kedua aku tamain dulu sorry. Komponen apa ketika dikategorikan angka 22 diwakilkan sebagai wujud alam semesta? Sebetulnya 22 itu simbol apa? 22 itu simbolnya basah teman-teman, simbolnya air. Jadi wajar kalau menurut aku di tahun ini mungkin curah hujan kita ya sedikit banyaknya tidak terkontrol, kemudian agak sedikit lebih ekstrim ya. Kalau dikategorikan dari alam, 22 itu sebenarnya kalau diartikannya basah. Tidak selalu air memang, tapi basah. Artinya kalau buat aku basah. Dan ini sangat memungkinkan ketika ada musibah yang bersumber dari air tuh sangat-sangat memungkinkan sekali. Dan di tahun ini memang sesuatu yang berasal dari air jadi rezeki juga banyak. Sesuatu yang berasal dari air kemudian jadi musibah juga banyak. Sesuatu yang berasal dari air kemudian jadi tempat bangsa jin untuk cari tumbal juga banyak. Jadi beberapa hal-hal yang sering terjadi di sini memang berhubungan dengan yang namanya basah-basahan, berhubungan dengan air. Dan kemarin aku sempat lihat berita juga di share sama Mbak Nisma di grup soal kecelakaan di Balikpapan kalau nggak salah, mohon maaf ya, di Kalimantan, pokoknya intinya di Kalimantan. Dan itu juga posisinya di pagi hari, posisinya masih dingin posisinya. Kalau dikategorikan dingin kan berarti kan masih basah juga. Nah hal-hal ini akan sering terjadi, beberapa hal mungkin kecelakaan tapi di kondisi pagi hari atau tengah malam yang posisinya dingin. Dan dua-dua dengan kata-kata basah ini sebetulnya universal, panjang, lebar, luas. Ketika dijelaskan tuh luas banget. Tapi ya itu tadi beberapa hal yang mungkin kecelakaan, pengambilan tumbal, pengambilan korban jiwa dan lain sebagainya ini akan. Anak-anak ini pada ngapain sih sebenarnya? Gue lagi syuting lu, gue telan lu mau lu. Ketawa kayak nggak takut pi cacali. Wong cah cili-cili arta telan malah nggak wedi malah ketawa. Nah, jadi kejadian-kejadian itu sangat memungkinkan sekali yang memang bersumber dari air karena dari angka 22 tadi ya. Dari angka 22 tadi dan ya beberapa makna yang bisa aku garis bawahi sekali lagi memang tetap cair, tetap air, tetap basah.
Jadi tetap hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau berkendara, apalagi kayak aku kan jalan, aku tuh kayak MC akad itu pasti jam habis sholat subuh langsung jalan. Mas Tulus itu kalau MC akad habis sholat subuh langsung jalan, dan itu tuh masih dingin dengan suasana yang dingin. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan dingin ini mungkin kalian akan mikir apaan sih disambung-sambungin, ya terserah kalian. Tapi ya ini gambaran yang aku lihat dari angka 22. Angka 22 itu sumbernya ya basah atau air. Artinya menurut aku secara garis besarnya, secara ketika diartikan secara garis besar, 22 itu adalah air ataupun basah, dan ini sangat mungkin sekali bisa mengambil beberapa hal yang berhubungan dengan musibah, termasuk pengambilan korban jiwa dan lain sebagainya. Nah, ini cukup bahaya buat kita karena kondisi yang berhubungan dengan air tuh komponennya banyak sekali. Sungai, kemudian embun juga masih ada air-airnya ya toh. Kalau pagi hari, dini hari, kemudian musibah-musibah yang terjadi akan banyak terjadi di dini hari, di jam 1 ke bawah sampai ke antara jam 6 subuh, dan itu kondisinya masih basah juga, kondisinya masih ada air di lingkup jam itu. Kemudian bisa dari sungai, dari laut ya toh, terus dari beberapa kejadian yang banjir, maksudnya banjir yang bisa merenggut korban jiwa juga bisa. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan air yang memang akan mungkin terjadi di tahun 2022 ini. Memang komponen angka 22 itu agak sedikit lebih menurut aku lebih yaitu tadi lebih basah. Jadi kalau kejadian kebakaran masih tetap ada, tetapi tidak sesering yang sebelumnya, karena aku nggak ngerasain aura kerontangnya, aura panas kerontangnya tuh nggak ngerasain. Tapi untuk jenis rasa dinginnya itu dingin karena basah tadi, karena air. Jadi agak lebih bahaya teman-teman ketika curah hujannya terlalu tinggi, kemudian tidak terkontrol juga dengan drainase dan lain sebagainya, tidak bagus. Ya kita nggak bisa sebutkan daerah-daerah mana, tapi setidaknya ya menurut aku ya, 22 tadi sumbernya adalah air. Dan ketika air ini marah, ya buat aku nggak salah air marah, karena banyak tempat-tempat yang harusnya jadi penampungan air malah dibabat. Banyak tempat-tempat yang harusnya jadi penampungan air atau cadangan air malah digali atau jadi ya udah, itu hak alam lah untuk sekarang lagi mereboisasi diri. Jadi ketika musibah penghampirin kita, jangan cuma kita nyalahin Allah, tapi sekali-kali juga kita harus tahu, oh ternyata kita juga sumbernya ya. Itu untuk makna di angka 22. Nah, kemudian soal ramalan gempa di tanggal 22 Januari ini, apakah mungkin akan terjadi, Mas Tulus? Menurut prediksi Mas Tulusnya seperti apa? Kalau buat saya, gempa besar kemungkinan tidak di tanggal 22, dan sampai detik ini juga nggak ada toh. Sampai ini sudah hampir jam 3 sore nggak ada gempa. Tapi untuk kadar gempa yang masih susulan dengan kecil-kecil justru tidak terlihat seharian ini, tidak terasa. Biasanya kan ada info dari BMKG itu, Mas Tulus juga udah langganan sekarang, jadi Mas Tulus tahu ada info dari BMKG, ada gempa dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah tidak terlalu ada, tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu ada notifikasi itu. Tetapi sampai detik ini masih sering terjadi gempa, tapi di beberapa wilayah saja, tidak di titik Pulau Jawa saja, tapi ada beberapa tempat di pelosok Nusantara, dan itu masih sering terjadi, tetapi dengan kontur yang tidak besar ya, kontur tidak besar. Dan menurut aku pribadi, ramalan soal 22 Januari akan ada gempa besar, ataupun bahkan ada yang nyebutin juga 22 Februari, karena kan angkanya 2022 ya. Ada yang bilang itu juga. Nah, ini beberapa hal yang memang agak sedikit aku pertanyakan sebelumnya. Tapi menurut aku untuk tanggal ini kita sebutkan tanggal 22 Januari dulu ya. Ini enggak ada. Insya Allah tidak ada apa-apa, tidak ada gempa besar ya. Tapi kalau untuk angka 22 Februari 2022 kita bahas nanti, karena itu angka yang komponennya bagus, 202/2022. Nah, nanti kita bakal ulas itu di lain video. Kalau jenengan setuju silahkan klik kolom komentar. Kira-kira dibahas nggak pertanyaan itu, atau hal itu bisa dibahas atau tidak? Nah, silahkan klik kolom komentar. Nah, kalau untuk hari ini Mas Tulus tidak melihat ada sesuatu. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang besar yang mungkin saja bisa sebagai simbol sebuah musibah yang mungkin akan terjadi, gempa besar dan sebagainya. Aku tidak ngerasain. Maksudnya aku nggak punya firasat itu. Tapi jujur aku masih ngerasain yang kayak oleng, kayak goyang badanku kayak. Tapi ya wes, tak nikmati aja. Cuman selebihnya kalau misalnya jenengan tanya untuk gempa besar yang terjadi di hari ini di tanggal 22 Januari 2022, sepertinya menurut aku belum. Tidak ada seperti itu. Nah, teman-teman masih banyak yang mau bertanya-tanya soal 22 bulan 2 2022, silahkan klik kolom komentar sekarang ya.
Dan ada beberapa pertanyaan juga yang masuk sebetulnya soal angka 20. Memang benar, 22 Januari 22 Februari 2022 itu angkanya nyeleneh, angka cantik. Banyak yang bilang katanya untuk jadi sumber musibah dan lain sebagainya. Makanya suatu ketika kita bakal bahas ini, suatu saat kita bakal bahas ini. Nah, sementara waktu yang Mas Tulus bahas adalah 22 Januari ini karena ada sebuah platform media sosial yang menayangkan soal viralnya video yang konon katanya 22 Januari ini akan ada musibah besar atau akan ada gempa besar yang yang disentralkan adalah gempa besar yang terjadi di tanggal 22 Januari. Dan kemarin aku juga sempat nonton videonya kalau 22 Februari juga sempat disinggung. Kalau nggak 22 Januari akan jatuh di 22 Februari. Nah, ini termasuk hal-hal yang masih harus kita pelajari dulu. Sesuatu yang harus kita pelajari dulu. Dan nanti kapan-kapan kalau jenengan setuju kita kupas soal 22 Februarinya. Nah, hari ini kita bahas ini dulu ya. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju? Silakan klik kolom komentar ya. Bahas Mas Tulus tanggal 22 Februari. Kira-kira betul nggak akan ada musibah dan sebagainya? Kalau emang setuju, Mas Tulus akan bahas. Tapi kalau tidak ya mungkin akan Mas Tulus closing begitu aja ya. Jadi kenyataan yang kita lihat juga hari ini malah justru cerah. Walaupun angka 22 sendiri tadi seperti Mas Tulus bilang memang dari pagi itu dingin, dari pagi dingin kemudian pagi sempat hujan dan beberapa wilayah di tempat-tempat Mas Tulus kerja, teman-teman kan banyak yang kerja juga kan di beberapa wilayah di Jakarta juga banyak yang hujan, di Jawa juga kan ada. Jadi memang aku berteman dengan berbagai macam musisi dari berbagai macam daerah. Jadi ketika mereka udah nyampe di lokasi terus hujan tuh aku tahu karena mereka suka update kan. Aduh, update hujan nih, hujan gitu. Jadi aku banyak melihat. Kalau tadi pagi memang kontur alam kita memang sedang dalam kondisi yang sangat banyak air. Seperti yang Mas Tulus sebutkan sebelumnya, tanggal 22 itu ya sumbernya basah. Artinya basah, artinya air. Dan ini sebuah simbol kalau memang ya kenyataannya memang dari pagi memang air melulu. Hujan itu agak tinggi tadi pagi dan Mas Tulus jalannya di dalam mobil tuh bawa payung. Ngejob hari ini ngamen ke gedung pakai payung. Lucu gak sih? Tapi ya itu sudah kenyataan yang harus kita hadapin sekarang ya. Intinya alhamdulillah saja. Toh siangnya ternyata tadi dari jam 1 ke bawah itu belum terlalu panas, tapi sekarang ngentar-ngentar kalau bahasa Jawanya, alias terang sekali ya. Intinya soal ramalan itu jujur Mas Tulus sangat tidak menyetujui soal hari ini akan ada gempa besar. Kita minta sama Allah jangan sampai ada gempa besar, semuanya akan jadi baik-baik aja. Nah, perkara tanggal 22 Februari nanti kita bahas lagi. Kira-kira ada musibah besarkah atau ada hal-hal besar lain yang bakal terjadi tanggal 22 Februari? Bahkan di video itu juga dijelaskan kalau nggak 22 Januari 22 Februari. Nah, ini apa yang dibahas? Nah, nanti kita bakal bahas di lain video lagi ya. Teman-teman terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini. Mas Tulus berharap meskipun video kecil, video pendek sekalipun dengan apa adanya Mas Tulus masih menyempatkan bikin vlog buat jenengan ya. Berharap jenengan hargai dengan apa yang Mas Tulus sampaikan ini. Kemudian kalau mau kritik boleh kritik tapi dengan bahasa yang baik ya. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar aja. Terus yang mau kira-kira mau bahas apa silakan DM ataupun klik di kolom komentar. Sarankan terus. Mas Tulus bahas ini. Jadi Mas Tulus banyak hal yang bisa Mas Tulus pelajari terus bisa Mas Tulus bahas juga ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Sakit karena Covid kah, karena gangguan jin, sakit apapun itu semoga Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Yang lagi belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah lancarkan hutangnya segera terlunasi. Amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang belum ketemu sama jodoh terbaiknya cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Yang sudah kerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah bisa digunakan untuk bersedekah. Dan semoga ramalan buruk yang hari ini katanya akan ada gempa besar semoga Allah cancel. Amin ya Allah. Allah tangguhkan amin ya Allah. Allah jauhkan kita dari itu amin ya Allah. Dan Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, bala, musibah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Ini nggak akan Mas Tulus edit ya. Ini akan langsung Mas Tulus tayangkan gitu aja. Biar ada video untuk hari ini. Oke? Terima kasih orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.